Everybody wants some. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Nusa Fitri dengan NIM 2022008045, mahasiswa dari Manajemen Universitas Nusa Putra Sukabumi. Dibuatnya video kali ini, saya akan memaparkan tentang hasil mini riset saya mengenai bab risk dan return. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Manajemen Risiko Keuangan. Baik, langsung saja. Dari definisi risk dan manajemen itu risk dan return. Risk merupakan sebuah resiko dari ketidakpastian dari hasil ketidakpastian yang diharapkan dari sebuah investasi ataupun keputusan keuangan lainnya, di mana resiko ini dapat terjadi melalui berbagai sumber, misalnya dari fluktuasi pasar, perubahan regulasi, kondisi ekonomi, dan faktor-faktor lainnya. Resiko dapat diukur melalui standar deviasi yang bisa menunjukkan seberapa besar variasi dari tingkat pengembalian nilai rata-rata. Kemudian definisi dari return adalah pengembalian. Pengembalian di sini yaitu hasil dari keuntungan yang diperoleh dari sebuah investasi. Nah, biasanya pengembalian akan dituangkan dalam persen dari jumlah yang telah diinvestasikan. Nah, pengembalian ini bisa berasal dari pendapatan, misalnya dividen, bunga, ataupun apresiasi modal dari kenaikan nilai investasi. Nah, apa sih hubungan antara risk dan return ini? Risk dan return ini saling berkaitan, di mana pada dasarnya, pada prinsip dasar keuangan, bahwa resiko yang ditawarkan lebih tinggi, maka akan disertai dengan pengembalian yang lebih tinggi. Begitupun sebaliknya, apabila risiko yang ditawarkan lebih rendah, maka tingkat pengembalian investasi tersebut akan rendah. Seorang investor harus bisa menentukan dan mengambil resiko. Tetapi kecenderungan investor ini mengambil resiko yang besar, di mana mereka mengharapkan kompensasi atau tingkat pengembalian yang lebih besar. Berarti ini resiko yang mereka ambil adalah lebih besar. Nah, risk dan return ini hubungannya bisa risk-free rate, yaitu pada tingkat pengembalian tanpa risiko yang diwakili oleh obligasi pemerintah dalam jangka pendek kurang dari 1 tahun. Kemudian hubungan risk dan return juga adalah sebagai premium risiko, di mana pada tingkat pengembalian tambahan ini adalah tingkat yang diharapkan oleh sebuah investor, di mana kompensasi ini adalah risiko tambahan yang telah diambil oleh investor. Kemudian yaitu dengan melakukan diversifikasi. Diversifikasi ini adalah sebuah strategi untuk mengurangi resiko dengan mengalokasikan sebuah investasi tidak hanya pada satu instrumen keuangan, tetapi perusahaan akan cenderung membagi-baginya, mengalokasikan investasi tersebut dalam berbagai aset. Nah, dengan cara ini perusahaan akan mengurangi dampak dari kerugian dalam satu investasi, tetapi dapat ditutupi dengan keuntungan dari investasi lainnya. Kemudian ada model portofolio aset tetap atau bisa disebut juga dengan CAPM, yaitu Capital Asset Price Model, yaitu model yang digunakan untuk bisa menentukan atau menganalisis mengenai pengembalian yang diharapkan dari investasi berdasarkan risiko yang telah diambil.
Nah, biasanya pada pengukuran ini menggunakan beta, pengukuran resiko yang sistematis relatif terhadap pasar secara menyeluruh. Kemudian tingkat pengembalian bebas resiko dan premium resiko. Nah, rumusnya ini adalah pengembalian yang diharapkan dari aset I sama dengan tingkat pengembalian bebas resiko ditambah beta dari aset I dikurangi pengembalian pasar yang diharapkan. Berikut studi kasus yang telah saya ambil dari internet, bahwa diasumsikan bahwa perusahaan XYZ ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi global yang sedang menghadapi berbagai resiko keuangan yang meliputi fluktuasi nilai tukar, risiko kredit, dan risiko operasional. Nah, untuk bisa mengatasi hal ini, perusahaan harus menerapkan sistem manajemen resiko perusahaan. Yang pertama, langkahnya adalah dengan mengidentifikasi. Mengidentifikasi merupakan salah satu langkah awal di mana kita akan melihat, menyimpulkan apa sih jenis resiko yang sedang dihadapi, misalnya terhadap resiko pasar, resiko kredit, dan resiko likuiditas, bahkan resiko operasionalnya. Yang kedua, ada penilaian resiko. Setelah mengidentifikasi resiko, maka akan didapatkan hasil dari identifikasi tersebut. Kemudian dituangkan menggunakan metode CAPM atau Capital Asset Price Model yang dapat mengevaluasi tingkat pengembalian yang diharapkan dan mengukur resiko terkait. Biasanya sebuah perusahaan dapat menggunakan analisis skenario dan simulasi Monte Carlo untuk bisa menilai dampak potensial dari berbagai risiko. Yang ketiga ada melakukan diversifikasi pada portofolio. Nah, sudah saya ungkit di awal bahwa perusahaan tidak hanya mengalokasikan investasinya pada satu instrumen keuangan, tetapi pada berbagai instrumen keuangan. Mereka cenderung menginvestasikan dananya dalam berbagai aset, misalnya pada saham, obligasi, komoditas, dan mata uang lainnya. Kemudian langkah yang keempat adalah dengan mengendalikan resiko. Perusahaan yang menerapkan berbagai strategi pengendalian resiko dapat diterapkan seperti asuransi, kontrak derivatif, dan pengelolaan kas yang cermat. Kemudian yang langkah terakhir yaitu dengan evaluasi dan monitoring, di mana evaluasi ini merupakan tahapan yang terakhir yang akan melihat hasil secara keseluruhan, dimulai dari identifikasi melalui evaluasi ini, apakah strategi tersebut butuh perubahan ataupun ada yang harus dihapuskan, apakah strategi tersebut bernilai negatif ataupun positif, maka akan ditentukan di tahap evaluasi dan monitoring. Apabila akan adanya perubahan atau perbaikan, maka akan diulang kembali dari langkah pertama, yaitu dimulai dari identifikasi resiko dan berlanjut pada tahap evaluasi sampai benar-benar perusahaan tersebut dapat mengendalikan resiko tersebut. Dari hasil implementasi sistem manajemen risiko yang komprehensif pada studi kasus tersebut, perusahaan XYZ ini berhasil mengurangi volatilitas kinerja keuangan dan juga meningkatkan kestabilitasan keuangan. Dan juga perusahaan tersebut mampu untuk menghadapi tantangan pasar dengan lebih percaya diri dan juga dapat meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Nah, dengan adanya manajemen risiko yang baik, yang dikelola dengan baik, maka perusahaan akan bisa mencapai
tujuannya mencapai keseimbangan yang tepat antara risiko dan pengembalian, sehingga memungkinkan perusahaan untuk bisa tumbuh dan berkembang dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.